A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di Caliatel 331 Cemut Mailap. Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama untuk membacakan lafaz istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alayya abwaaba fadlika wansur alayya hajaina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Om Ajam Kurniawan selaku NOC InnoVWT beserta Ibunda Aisyah selaku KPP Koordinator Pemberdayaan Perempuan Salih Hotel 250 Sri Kandi Amanah. Yang saya hormati dan yang terhormat, yang saya cintai, saya sayangi, Al-Mukarram Al-Hajj Al-Habib Al-Sehabiyai Anum selaku Bapak Penanggung Jawab Salih Hotel 331 Cemut Mailop beserta keluarga besar jajaran tim manajemen Salih Hotel 331 Cemut Mailop yang saya cintai dan saya sayangi. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ibu nyai, para kiai Al-Hajj Al-Mukarram, para ustaz-ustazah, para santriawan santriawati, wabil khusus Al-Mukarram Al-Hajj Al-Ustaz Abiyai Maliki Nur selaku guru kita dan beliau juga selaku kesepuhan, selaku ketua tim religi di Cali Hotel 331 Cemut Mailop. Dan wabil khusus yang saya hormati, yang saya cintai dan saya sayangi keluarga besar yang ada di Malang, di Jogja, di Batu, dan di tempat yang saya sedang duduk sekarang. Semuanya yang selalu mencintai dan menyayangi saya, terima kasih sudah selalu bersinergi. Wabil khusus keluarga besar InnoVWT Lover yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini, terima kasih sudah bersinergi, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua selaku hambanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat syukur dan nikmat sehat. Karena berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali bermuhajahah, bersilaturahim di aplikasi InnoVWT dalam acara rutinan sore yakni Mau'idotil Hasanah yang insya Allah akan dilaksanakan pada kesempatan sore hari ini. Hari Senin Mubarak, tanggal 26 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Sholawat serta salam marilah kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Rasulullah baginda Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi beserta keluarga besarnya, para sahabatnya dan para tabi'innya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti saat sekarang ini yang kita jalani, kita rasakan dan kita nikmati. Insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaatul uzma baik di dunia maupun yaumil qiyamah bighairi hisab nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara, mohon izin saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, insya Allah saya sendiri yang membuka, dan yang kedua pembacaan salawat yang insya Allah akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Al-Hajj Al-Habib Al-Sehabiyai Anum
Dan yang ketiga acara inti Mau'idotil Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Haj Al-Ustad Abiyai Malik Kinur. Dan yang keempat penutup. Demikian susunan acara yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan. Baik, kita menuju ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama berjamaah untuk membacakan lapad basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi acara dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Baik, kita menuju ke acara yang kedua, yakni pembacaan sholawat, lantunan sholawat kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Al-Syekh Abiyai Anom dengan hormat. Tafadhol. Ji, atas masukan ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa hadi. Anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Khafiqaini. Ya Mu'ayyad. Ya Mumakhjad. Ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bibarakati sirri wa nuri wa asrari fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabb. Ya mujibas sa'ilin kembali jalurnya, terima kasih. Terima kasih kembali. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Al-Mukarram Al-Haj Al-Habib Al-Syekh Abiyai Anom yang sudah melantunkan sholawat yang mengumandangkan dihususkan kepada junjungan kita
baginda Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semakin kita memperbanyak membacakan sholawat, insyaallah banyak juga ya, banyak pula syafaat-syafaat yang akan kita dapatkan dan kita rasakan. Insyaallah bagi yang melantunkan juga Abiyai Anom, insyaallah beliau selalu diberikan syafaat-syafaat dari Kanjeng Rasul dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besarku di sana. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Selamat hadir, selamat terhubung bagi rekan sahabat yang baru saja terhubung, ada Abiyai Himas juga ya. Selamat terhubung. Terima kasih sudah selalu bersinergi. Baik, kita menuju ke acara selanjutnya, yakni acara inti. Marilah beberapa menit ke depan kita fokuskan memori kita kosongkan. Kita kaji apa yang nanti disampaikan oleh pun guru kita. Kepada Al-Mukarram Al-Haj Ustadz Abiyai Malikinur dengan hormat, tafadhol. Terima kasih untuk waktunya Neng Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wad dhalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu sholihin, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz wa asatidzah, Bapak Yai, Ibu Yai, dan sesepuh agama Islam di Delta ataupun yang ada di aplikasi, tak lupa keluarga di Pandeglang, Banten, juga di Malang, Batu, ada Bahasa Umi, ada Mbah Hajah Ifah juga, santriwan santriwati rahimakumullah. Tak lupa yang saya hormati selaku penanggung jawab CH 331 Semungut My Love, Al-Habib Al-Haj Mas Izam Mu'alim, serta Ning Sarifah, serta rekan sahabat yang telah hadir dari atas sampai bawah, tentunya rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqrar bil lisan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat ma'asalam kita sanjungkan kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah juga untuk Syekh Mu'alif Hadal Kitab, Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Khubawi. Ufarallahu dunubahu wa syatara uyubahu wa qaddasallahu sirahu wa naradarihu nafa'anallahu bi'ulumihi fitarin, amin. Syai'ulillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin, amin. Kita niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaina talabal ilmi wa nashral ilmi wa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatal ulama was salihin wal mu'minin wa silatar rahimi wa taqarruban ilallahi lillahi ta'ala. Kita niat mencari ilmu, menebarkan ilmu, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta para ulama, para sholihin, para mukminin, dan menyambung tali silaturahim dan mendekatkan diri kepada Allah, semuanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tema di hari Sabtu, yaitu sakitnya mati. Tapi tidak usah bingung, bagi orang yang beriman tidak seperti itu kok. Kemarin telah saya sampaikan bahwasanya ruh, nyawa itu dibagi tiga. Ada sultaniyah yang bertempat di hati, ada yang namanya ruhaniyah, tempatnya itu di dada, ada yang ketiga jasmaniyah, tempatnya yaitu antara daging, darah, dan tulang otot. Nah itu jasmaniyah. Nah, ketika kita tidur itu pergi itu jasmaniyah bersama akal kita. Kita tertidur jasmaniyah hengkang dari tubuh kita bersama akal tersebut. Ketika jasmaniyah ini diikuti oleh akal, di situ kita mimpi paham apa yang kita lihat. Ketika ruh jasmaniyah ini tidak disertai akal dalam pengembaraannya, setelah keluar dari tubuh kita dalam mimpi itu, kita mimpi itu kita tidak paham. Ya, mimpi tapi remeng-remeng, kayak tadi lihat kayak sapi, kayak banteng, saya lari ke arah barat sana, orang wati cetok, tidak jelas, karena ruh jasmaniyah tidak disertai akal. Fa in kila ma farqu bainar ruh warwan. Kalau ada yang mengatakan apa sih bedanya antara ruh dan rowan, terus kita berkata, ada yang memberikan pendapat ar-ruhu la yadhhabu wa la yaji. Kalau roh itu ya tidak pergi datang pergi, tidak, dia bersemayam pada jasmani kita. Warwanu yadhabu wa yaji'u. Kalau namanya rowan itu ya pergi, ya datang pergi, silih berganti. Wa idza zala rowan namal abdu. Ketika rowan itu pergi, hengkang, keluar daripada tubuh kita tertidur. Jadi kalau kita tidur itu rowan itu keluar dari tubuh kita. Maka itu ngantuk sih, terblek, rohnya itu pergi keluar dari tubuh kita. Wa idza zala ruhu matal abdu. Kalau roh ini kok keluar dari tubuh kita, mati dah kita, is dead. Waduh, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nyawanya itu keluar dari tubuh kita, itu nyawa mati. Wa mislul iman bainar ruh wal jasad. Ya seperti iman itu antara roh, nyawa dan jasad. Itu seperti kama salis samsi bainas sama iwal ard. Yaitu seperti matahari yang antara langit dan bumi. Jadi roh itu diibaratkan seperti matahari, yaitu bertempatnya kan antara langit dan bumi. Kelihatannya sih kayak di langit, tapi itu masih di bawah langit itu, matahari itu di atas bumi. Seperti itu. Idza matal abdu dzahaba la ilaha illallah. Ketika seorang hamba itu meninggal, maka hilanglah, keluarlah lafal la ilaha illallah ma'aruhihi, bersama ruhnya. Di lafal la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah itu keluar bersama nyawa kita, seret. Wa yabqa Muhammadur Rasulullah ma'a jasadihi. Adapun lafal Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, artinya itu masih menetap di jasad kita. Wa idza tama'a sara imanan. Ketika lafal la ilaha illallah ruh ini terus bersatu dengan jasad kita, yang di jasad kita itu ada lafal Muhammadur Rasulullah, maka jadilah orang itu beriman kepada Allah. Jadi kalau nyawa ketemu jasad itu
Bagi orang yang beriman itu, bagi seorang muslim itulah iman. Jadi, nyawanya itu adalah la ilaha illallah, kalau jasadnya ada Muhammadur Rasulullah. Diceritakan anak Ilyas alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi yang masih hidup, satu Nabi Ilyas, dua Nabi Khidir, tiga Nabi Isa, terus empat Nabi Idris. Tapi hidupnya di surga sana. Kalau Nabi Idris itu untuk nakalan Nabi Idris itu jajal sebarang kali, jajal mati, sudah pernah dimatikan, dihidupkan lagi, melihat surga neraka, terus masuk ke surga, pura-pura sadanya itu ketinggalan di surga, mau ngambil sandal saya ketinggalan kok. Oh iya, setelah sandalnya diambil tidak mau keluar. Nah, sampai sekarang itu di surga itu Nabi Ilyas. Nabi Idris, Ilyas, Nabi Idris. Ini cerita Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini diceritakan yang menjaga hutan. Kalau kita di hutan belantara, yang ada biasanya suara ada suara binatang-binatang liar itu. Kita kirim Fatihah saja kepada Nabi Ilyas itu, supaya nanti itu hewan-hewan yang belum jinak itu tidak menyerang kita. Anak Ilyas alaihissalam, sesungguhnya Nabi Ilyas alaihissalam kana yauman minal ayyami jalisan. Pada suatu hari itu beliaunya lagi duduk-duduk. Faja'a malakul maut liyaqbidha ruhahu. Datanglah malaikat pencabut nyawa di malakul maut untuk mau mencabut nyawa Nabi Ilyas. Fajaza'a wa baqiya. Aduh, gimana ini? Ya Allah, saya kok mau dicabut nyawa saya itu oleh malakul maut. Sehingga Nabi Ilyas ini menangis, wabakia bukaan sadida, saking sedihnya. Nabi Ilyas ini nangis karena mau dicabut nyawanya oleh malakul maut. Faqala lahu malakul maut. Terus malaikat maut ini bertanya kepada Nabi Ilyas, kenapa kamu itu mau saya cabut nyawamu? Supaya kamu ini bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tak mungkin kamu masih ada penghalangnya berupa jasad itu bisa ketemu sama Allah. Kok kamu nangis kenapa Nabi Ilyas? Kata malakal maut, mahadal jaya wal buka'u ya Nabi Allah, ajaya ta'ala dunya am alal mauti. Apakah jenengan itu Nabi Ilyas menangis ini karena mau berpisah dengan harta benda dunia, kemewahan dunia ini, apa memang karena akan saya cabut nyawamu dan kau meninggal dunia? Faqala, jawab Nabi Ilyas, tidak malakul maut, bal innama ajya'u ala fauti dzikrillahi. Aku itu susah, aku menangis karena kau mau mencabut nyawaku itu karena setelah aku mati aku tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu yajtami'u qaumun ba'di yadhkurunallaha ta'ala wa la adhkuru. Aku sedih ketika setelah meninggalku ada kaum, banyak orang kumpul di situ mengadakan majelis zikir, yang di situ termasuk raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Majelis zikir itu termasuk majelis ilmu juga begitu, seperti ini juga termasuk taman daripada taman surga. Maka bawaannya itu tentrem, enak, santai, cool, karena termasuk raudhatun min riyadil jinan, majelis zikir, majelis ilmu. Kata Nabi Ilyas, dia sedih menangis karena mau meninggal itu. Dia tidak ingin ketika
banyak orang berkumpul di majelis-majelis zikir, kumpul berzikir kepada Allah, dia tidak bisa ikut kumpul berzikir di majelis tersebut karena meninggal. Itulah yang menjadi keresahan, kesusahan daripada Nabi Ilyas. Setelah begitu, fa'ahallahu ta'ala ila malakul mauti alla yaqbidu ruhahu fa innahu yas'alul hayata li dzikri la li nafsihi. Terus Allah memberikan wahyu kepada malakul maut. Udah malakul maut pending. Gimana ya Allah pending? Pending itu jangan dicabut dulu. Udah biarin. Karena dia itu ingin hidup bukan karena untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia ingin hidup di dunia ini karena ingin senantiasa mengingat berzikir kepadaku. Udah, biarkan Nabi Ilyas. Da'hu ya malakul maut hatta ya isa fi dzikri wa yarta'u fi riyadi munajati. Biarkan dia hidup sehingga dia enak, nyaman dalam pertamanan berbisik munajat kepadaku sampai akhir dunia. Makanya terus Nabi Ilyas itu sampai kelak hari kiamat itu baru meninggal, panjang umur, karena beliaunya itu ingin hidupnya itu senantiasa berzikir, enak berzikir kepada Allah, sehingga diberi kemuliaan oleh Allah, tidak jadi dicabut nyawanya, bahkan diberi prioritas kehidupan sampai akhir zaman, yaitu yaumul kiamat. Hanya masih hidup. Kalau tidak ketemu Pak, ya ketemu sampean ya orang pangkatnya Pak. Kita itu bukan pangkatnya, ketemu para nabi-nabi yang seperti ini. Kita banyak dosa. Kok ada yang mau menemui itu, ketemu Nabi Khidir atau Nabi Ilyas, itu orang-orang istimewa, orang-orang eksklusif itu. Kalau kita harus pokoknya istiqomah dalam ketaatan, syukur alhamdulillah dikala zaman seperti ini. An Utsman radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu annahu kana idza marra ala qabrin, yaitu meriwayatkan sahabat Utsman itu, idza marra ala qabrin waqafa yabki hatta tabtaliya lihyatahu. Sahabat Utsman itu ketika lewat di kuburan itu selalu menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya itu selalu basah, saking derasnya air mata itu mengucur dari matanya. Faqila lahu ya amiral mu'minin, para ajudannya bertanya, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang mukmin. Jadi Utsman kan dari jadi pemimpin. Tadkurul jannata wan nara wa ahwalal qiyamah falatab. Engkau ya Amirul Mukminin, sahabat Utsman, ketika menyebutkan bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka, bagaimana keadaan kita ketika di hari kiamat, engkau tidak menangis. Wa tadkurul qabra fatabki. Ketika engkau menyebutkan alam kubur, bagaimana di sana ada pertanyaan malaikat mungkar nangkir dan bagaimana ada siksa dan lain sebagainya, engkau menangis, wahai Amirul Mukminin. Faqala, maka berkata sahabat Utsman, qala Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan, alam kubur adalah awal pertama tempat daripada tempat-tempat di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan akhir tempat daripada tempat-tempat di dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisa. Ketika seseorang itu bisa selamat dari alam kubur, maka
selanjutnya dia akan selamat dan mudah urusannya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Ketika di alam kubur itu sudah repot, malaikat marah-marah, mungkar nakir marah-marah, ditanya tidak bisa jawab, dipukul bak-bak, wah. Sesudah ini kelanjutannya ya repot ini alamat orang yang celaka. Jadi barometer alam kubur itu. Kalau di situ lancar lulus, dapat checklist, kling, itu wah, selanjutnya aman. Tapi kalau ada silang itu, biasanya jawabannya keliru, repot itu. Waqala, dan berkata sahabat Utsman, in kuntu finnari kuntu ma'an nasi. Kalau aku di neraka itu banyak temannya, manusia-manusia di neraka masih banyak temannya kalau di neraka itu. Tapi wa in kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi. Dan kalau saya itu di hari kiamat kelak di padang mahsyar juga masih enak, banyak temennya, kumpul itu laki-laki perempuan campur, enggak berpakaian juga, bugil, telanjang bugil di situ. Tapi ada apa-apa, enggak mikir lihat curi-curi pandang yang telanjang terus dilihat dari saling melihat, enggak, bingung dengan urusannya sendiri. Wa in kuntu fil qabri lam yakun ma'i ahadun falidzalika abdi. Tapi kalau saya itu di kuburan tidak ada temannya satupun. Wah, ini yang membuat saya itu menangis, sedih saya. Jadi nangis saya sahabat Utsman itu ketika memikirkan dirinya. Kelak di alam kubur itu tidak ada temannya, sendirian. Tapi jangan khawatir, tentunya kalau kita itu beramal soleh, amal soleh kita banyak, amal soleh itu pun akan menjelma, menemani kita, menemani berupa pemokok yang meninggal itu laki-laki, itu temennya itu amal soleh itu menyerupai perempuan cantik. Siapa sih neng ini, teteh ini siapa? Anak amaluka soleh ya syekh, saya itu amal solehmu. Tenang, nanti kalau ada pertanyaan dari malaikat tak bantu, atau bapak tidur aja saya yang jawab. Wah, enak ini, enak lagi nih. Wah, ini ya cocok ini. Oh, ada ajudannya yang ikut jawab. Itu gunanya amal soleh itu. Kelak akan membela kita. Tapi kalau amal kita amal buruk, masya Allah, masuk kuburan itu sudah tempatnya gelap, yang nemeni itu mengerikan, baunya buadek, mana buadek, butak batuk lagi, muntah-muntah, kentat-kentut, repot nih. Udah gitu tidak enak, tidak sedap, dibantu tanya siapa aku, anak amaluka sayyi'ah, saya ini amal burukmu, dari dulu kan senang sama kaya, sini saya peluk, waduh repot nih. Sudah tempatnya gelap, mau dipeluk makhluk yang jelek lagi, udah meluk kentut, badannya bau, repot. Ini kelak akan menyerupai itu, menemani kita semua. Kita usahakan itu beramal solih. Seperti ini kumpul kita ini termasuk amal solih. Berarti mengkaji, mengingat bahwasanya kita kelak akan meninggal. Orang meninggal itu tidak hanya terus meninggal terus seperti hewan terus dibuang, tidak ada urusan itu, tidak ada urusannya. Ditanya bagaimana kehidupan kita itu. Kita bekali dengan ngaji seperti ini, jadi tidak terlalu terbuai akan hingar-bingar dunia. Tadinya itu lupa daratan, sekarang ingat daratan, lupa daratan, gabur di laut, lupa daratan. Riwayat Wahab bin Munabbah an jaddihi Idris qala. Diriwayatkan dari Syekh Wahab bin Munabbah dari kakeknya, yaitu
Pak Idris, Nabi Idris berarti ini cucunya Nabi Idris. Qala wajadtu fi ba'dil kutubi anna Isa alaihi salatu wassalam qala li ummi. Ini ada cerita Nabi Isa ini termasuk yang dirafa oleh Allah, diangkat ke langit itu. Dalam kitab-kitab Injil ada cerita. Jadi anak Isa alaihi salatu wassalam qala li ummihi. Lagi ngobrol Nabi Isa dengan ibunya. Ibunya Nabi Isa siapa? Siti Maryam. Pinter itu. Goli malah. Ibunya Nabi Isa siapa? Siti Fatimah. Ini kebiye, ini pelajaran tarik kebiye, keliru-liru. Jadi ibu daripada Nabi Isa adalah Siti Maryam, yang itu hamil tanpa ada bapaknya, itu langsung secara refleks tiup Ruhul Kudus di rahimnya oleh malaikat Jibril, terus jadi hamil. Ya satu-satunya seperti itu. Allah itu kalau membuat sing aneh-aneh biasanya tidak banyak. Satu Siti Maryam. Inna hadhihi daru fana wa daru zawal. Ketika Nabi Isa lagi ngobrol sama ibunya, ngomong kalau dunia ini adalah tempatnya rusak, tidak kekal dan silih berganti. Dari zaman purba sekarang zamannya sudah ada milenium, sudah zamannya gonta-ganti global dan lain sebagainya, bergonta-ganti. Wal akhiratu daru baqa, akhirat tempat kekal. Memang setelah meninggal itu akan kekal selamanya di akhirat. Fata'ali ya ummah, kemari ya ibu. Fantolako ila jabali Lebanon, ono Lebanon baru. Kemudian Nabi Isa bersama Siti Maryam ibunya itu ke gunung Lebanon. Fakana fihi yasumanin nahar wa yakumanil laila. Di gunung Lebanon itu Nabi Isa itu puasa. Yasumanin nahar wa yakumunal laila. Siang hari puasa, kalau malam hari ibadah, sholat. Ya'kulani min warakil azjari wa yasrubani min ma'il amtar. Nabi Isa bersama ibunya, bundanya Siti Maryam itu makannya itu daun-daunan, sebagai steril dari pestisida. Terus minumnya itu dari air hujan. Air rizki sing paling halal kayaknya air hujan, ra usah dituadai kalau hujan mangap gitu. Paling halal wis, tidak terkontaminasi barang haram tenanan makannya itu. Famaka sa'ala dzalika zamanan tawilan. Jadi Maryam bersama Nabi Isa di gunung Lebanon bertempat di situ sudah lama, mukim di situ lama. Summa inna Isa alaihissalam habata dzata yaumin minal jabali ila batnil wadi liyatalaqatal hasisa li iftarihima. Karena itu waktunya puasa, terus Nabi Isa turun ke jurang untuk mencari hasis itu ya, sayur-sayuran atau bisa dikatakan rerumputan untuk berbuka mereka berdua, Nabi Isa bersama ibunya. Ketika Nabi Isa itu meninggalkan ibunya ke jurang untuk mencari bahan makanan, sayur-sayuran untuk dimakan, datanglah, ibunya masih di gunung Lebanon ini, di gunung, datanglah malakul maut. Malaikat mati, malakul maut ini terus salam dengan hamba-hamba Allah yang pilihan ya, salam malaikat. Kalau kepada orang mukmin juga begitu, mau mencabut nyawa di salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah, ibu, nyuwun sewu, nyuwun izin deh kalau angsal perintah saking Allah Ta'ala kasupa subrih anyabut nyawa panjenengan. Pemotoro bahasa
Jowo itu. Kalau bahasa Indonesia ya, mohon izin Pak, saya itu dapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa jenengan. Siap siap. Oh, bagus kalau sama orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin, orang kafir, ahli maksiat, buatan wis rupane wis ra genah, pasar bentak-bentak, kata repot ini. Assalamu alaiki ya Maryam so'imatil qa'imah. Semoga keselamatan atasmu wahai Siti Maryam yang sedang puasa, yang sedang menjalankan ibadah. Qalat man anta? Siti Maryam tanya, Tuhan ini siapa? Kok kulitku ini, bulu kuduku kok berdiri dari suaramu ini? Sampai akal saya itu hilang. Kata malaikat meninggal, malakul maut, annalladzi la arhamus shaghir li sigharihi wala akramul kabir li kabirihi. Oh, saya ini Siti Maryam, Bunda Maryam. Bunda Maryam kalau ngomong kayak orang Kristen ya, tapi tidak apa-apa, penghormatan. Saya ini Bunda Maryam, makhluk yang tidak akan memberi belas kasihan pada anak kecil karena kecilnya, dan tidak akan memuliakan orang yang mulia karena kemuliaannya. Saya akan mencabut nyawa-nyawa mereka. Qalat ya malakul maut azairun jita am qabid. Kamu datangmu ke sini itu mau menziarah silaturahmi kepadaku atau mau mencabut nyawaku? Kata malakul maut, ista'idhi lil maut. Siap-siap Bunda Maryam, mau saya cabut nyawamu. Qalat afala ta'dzan li hatta yarji'a habibi wa qurrati aini wa samratu fuadi wa rihanata qalbi. Bu iya, malaikat maut, sabar, saya diberi izin supaya nanti itu anakku loh, Isa itu lagi mencari makanan untuk berbuka itu kembali, nanti baru kau cabut nyawaku. Kata malakul maut, lam umiru bidzalika wa innama ana abdun ma'murun. Saya Bunda Maryam itu tidak diperintah untuk menunggu seperti itu, harus pending, harus ada jangka waktunya. Enggak, saya diperintah oleh Allah mencabut. Nah, yang saya cabut tidak bisa nanti harus ada jedanya, tidak bisa. Kata malakul maut, wallahu la asdati wa aqbidu ruha bi ba'udatan faqad amarani rabbi alla azila qadaman an qadamin hatta aqbidu ruhaka fi maudhi'ika hada. Oh, saya itu diperintah Allah cabut nyawa itu, nyamuk langsung sekaligus itu, tidak ada nanti. Jadi tidak ada istilah nanti, tidak ada. Qalat lahu ya malakul maut istaslamtu li amrillahi ta'ala famdi amarallah. Ya sudah kalau begitu silahkan kau lakukan apa yang menjadi perintah Allah. Aku siap, aku pasrahkan nyawaku, silahkan. Fadana minha wa qabada ruhaha. Malaikat itu mendekati Bunda Maryam atau Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu dicabut nyawanya. Set. Wa abta Isa alaihissalam. Delalah Nabi Isa itu mencari makanan untuk berbuka, itu lama sekali di jurang, tidak kembali. Wa abta Isa alaihissalam dzalika laqtu hatta dakhala waqtal isya al-akhirah, sampai malam itu baru kembali ke Gunung Lebanon itu Nabi Isa. Ketika naik di gunung dengan membawa bekal makanan, yaitu berupa daun-daunan ke gunung dan sayur-sayuran, itu dilihatnya itu Siti Maryam ibunya itu seperti orang tidur, dikiranya tidur di imaman atau tempat sholat.
dikiranya tidur, dibiarkan. Fadonna anaha addatadil marad. Mungkin ibu saya ini lagi tidak enak badan, dibiarkan. Terus sayur-sayuran tadi diletakkan wastaqbal al-mihrab walam yazal qa'iman ilal laili. Setelah diletakkan di meja atau di dapur, terus Nabi Isa pun ibadah sampai malam. Terus dia melihat ibunya kembali. Terus dipanggil, ibu, ibu, assalamualaikum ya ummah. Ini sudah malam ibu, mari, ini sudah waktunya kita berbuka puasa dan waktunya kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma baluka la taqumina ila ibadatir rahman. Tapi namanya sudah meninggal karena Nabi Isa tidak tahu, ya tidak gerak, tidak ada jawabannya. Terus Nabi Isa pun melanjutkan ibadahnya sambil berprasangka, oh iya mungkin lagi nikmat itu ibu saya itu Bunda Maryam itu tidurnya, ya sudah saya biarin. Terus Nabi Isa pun sholat kembali, tidak makan sampai sepertiga yang kedua malam itu antara jam 1. Ya ingin diajak buka lagi, didekati ibunya itu, dipanggil lagi bisautin hazinin wa qalbin maghmum. Ini tengah malam ini sudah resah, sudah bingung ini Nabi Isa, tidak tahu ini kalau Siti Maryam itu bundanya telah meninggal. Assalamualaikum ya ummah. Disalami lagi, tidak jawab lagi, sudah meninggal. Kemudian melanjutkan lagi Nabi Isa itu beribadah kepada Allah sehingga sampai fajar menyingsing. Setelah fajar itu summa wada'a khaddahu ala khaddiha wa famahu ala famiha wa huwa yunadiha bakian bukaan sadidan. Pada waktu fajar itu didekati lagi ibunya, bibi Nabi Isa ditempelkan ke bibinya Siti Maryam. Terus itu bibirnya ditempelin ke bibirnya Siti Maryam, ibundanya itu, sambil dipanggil-panggil, panggil-panggilan yang resah dan sedih, sambil menangis Nabi Isa ini. Assalamualaikum ya ummah qad madal lail wa aqbalan nahar. Ini sudah siang Bunda, bangun Bunda. Hatta waqta faridatur rahman fabakatil malaikatus samawati wa bakatil jinnu min haulihi wa ta'addal jabalu min tahtihi. Saking susahnya bahwasanya Nabi Isa itu tahu ibundanya yaitu Siti Maryam itu meninggal, menangis sejadi-jadinya sampai para malaikat itu melihatnya. Malaikat yang ada di langit juga itu bersedih, jin di kiri kanan gunung Lebanon itu pun juga ikut nangis, bahkan gunung itu pun ikut bergetar. Allah melihat keadaan ini terus tanya kepada para malaikat, apa yang membuat kalian itu menangis wahai para malaikat, para jin, hai gunung? Ilahana anta alamu. Sudah usah tanya ya Allah, engkau itu maha tahu, kok malah tanya sama kami. Terus Allah memberikan wahyu, ya aku lebih tahu memang, dan aku memang maha pengasih dan maha penyayang, arhamur rahimin. Ketika itu faida munadin yunadi, sudah panggilan, ya Isa irfa' ra'saka faqad matat ummaka. Nabi Isa, sudah bangun, ibumu telah meninggal. Allah telah mengagungkan ibumu dengan pahala-pahala. Kemudian Nabi Isa sallallahu ta'ala alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil menangis. Namanya ditinggal ibunya meninggal ya, nangis itu susah. Allah memberikan wahyu kepada gunung, an kalami ruhi bil mau'idhi. Gunung ini disuruh menenangkan Nabi Isa, ya ruhallah ma hadzal jaya'u au turidu ma Allahi anisan.
Apa yang membuat engkau sedih sampai seperti ini? Apakah engkau menginginkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Summa habata min dzalikal jabali ila qaryatin. Setelah itu Nabi Isa pun terus pergi ke kalau gunung, biasanya di kaki gunung kan ada desa. Di sini ada desa yang ditempati kaum dulu namanya Bani Israel. Fanunadi assalamualaikum ya Nabi ya Israel. Terus dia mengucapkan salam kepada Bani Israel, orang-orang yang di kampung situ. Orang yang di kampung situ heran karena Nabi Isa ini wajahnya itu terang. Man anta ya Abdullah faqad adha'a husnu wajhika durona. Wahai hamba Allah, siapakah engkau sehingga rumah-rumah kami kok jadi terang seperti ini? Siapa engkau? Kata Nabi Isa, ana ruhullah, aku adalah ruhullah. Karena ruh, nyawa yang ditiupkan oleh Allah di rahim Nabi Siti Maryam, namanya ruhullah. Ibuku itu telah meninggal, terus saya ingin mengubur ibuku. Ini gimana ini? Tolong Bani Israel, saya tolong itu untuk membantu mengurus jenayahnya ibuku, untuk memandikan, mengkafani dan menguburnya. Kata orang Bani Israel itu, karena tahu gunung gunung Lebanon itu tempatnya angker. Mereka berkata, ya Ruhallah, inna hadal jabal kasirul afai wal hayat. Gunung itu banyak ular-ular berbisa. Nabi Isa, kami tidak pernah itu, bapak, kakek, moyang kami tidak pernah menuju ke gunung itu. Selama 300 tahun tidak pernah, karena kami takut di sana banyak ular-ular. Karena orang Bani Israel ini tidak bisa dimintai pertolongan, Nabi Isa pun kembali ke gunung Lebanon tadi. Ketika kembali di gunung Lebanon, di mana jasad daripada sang ibu itu di gunung itu, tiba-tiba ada dua pemuda yang ganteng. Qad wajada syabaini jamalaini. Terus dua pemuda yang ganteng ini mengucapkan salam kepada Nabi Isa, terus dijawab salamnya. Terus Nabi Isa pun mengadukan, gimana ini ibu saya ini telah meninggal, tolong mas. Oh, sekarang ya bidang mas, mas bang, tolong, inna ummi qad matat gharibatun fi hadzal jabal. Tolong saya ini untuk mengurusnya. Setelah itu terus mereka berkata, oh ya perkenalkan. Saya ini malaikat Mikail, kalau yang ini malaikat Jibril. Ternyata malaikatnya Allah yang datang diutus Allah untuk mengurus jenayahnya Siti Maryam tersebut. Ini sudah saya bawakan balsem, pengawet mayat, dan ini kafannya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti para bidadari akan turun dari surga untuk mengurus jenayahnya Bunda Maryam, akan mengkafaninya. Setelah itu wasaqqa Jibril alaihissalam qabraha min ra'sil jabal wa dafanuha fihi ba'da an sallu alaiha wa sayyu janazahu. Terus malaikat Jibril pun membelah gunung itu, terus jadi kuburan, terus disolati jenazahnya, terus dikubur di situ. Sumakala Isa alaihissalam, karena Nabi Isa ketika meninggalkan ibunya tadi itu, ibunya meninggal tidak tahu, dia mohon supaya bisa bertemu dan bisa tanya bagaimana keadaan ibunya yang telah meninggal, yaitu Siti Maryam. Terus Allah berikan wahyu, terus bisa berdialog dengan ibunya.
Dialognya ini, fa'ahallahu ta'ala ilaihi, ini qad adantu laha fajaisa, ini dialognya seperti itu. Wa waqafa ala qabliha fanadaha bisautin hazinin, karena sudah diizini oleh Allah bisa dialog dengan ibunya Siti Maryam itu. Nabi Isa mendatangi kuburnya ibunya, terus mengucapkan salam, assalamualaikum ya ummah. Fa'ajabathu minal qabri, tiba-tiba ada jawaban dari kubur, ya habibi ya qurrata ini ger, nah cara Jawa ger anakku Isa ono apa le. Ibu, bagaimana keadaan ibu di alam kubur? Jawab ibunya, oh ya, aku baik-baik saja. Allah menempatkanku di tempat yang terbaik. Allah pun menerima kedatanganku di alam kubur dengan sebaik-baik penerimaan penghormatan. Allah meridhoiku dan tidak murka kepadaku. Terus tanya lagi Nabi saya, ya ummah kaifa wajadta alamal maut? Ditanyakan malah ini rasa menikmati itu. Terus bagaimana ibu rasanya engkau itu meninggal dunia? Kata Siti Maryam, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan ma dhahabat mararatul maut min halqi wa haibatu malakul maut baina aini fa alaika salam ya habibi ila yaumil qiyamah. Siti Maryam ini orang hebat, kekasih Allah, wali Allah, itu termasuk wali Allah ini. Itu sampai ditanya oleh Nabi Isa, rasanya meninggal itu gimana? Kuatannya masih pahit, rasanya masih tidak enak di tenggorokanku, dan rasa takutku dengan malakul maut terbayang-bayang antara dua mataku ini. Jadi yang namanya maut itu memang mengerikan. Walaupun ini orang yang dekat dengan Allah ya sampai seperti ini, tapi ya derajatnya beda-beda. Tapi jangan khawatir. Bagi kita orang yang bertakwa dan senantiasa beriman kepada Allah, melaksanakan ketaatan, tentunya akan mendapatkan kebaikan dan kemudahan dikala sakaratul maut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dibarakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali